kita harus melakukan inovasi dan juga menghasilkan produk yang baru atau memperluas pasar yang tadinya sempit, kita akan memperluas pasarnya menjadi lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat bersama saya Lia Febrialina pada mata kuliah Manajemen Pemasaran. Oke, teman-teman semua, pada hari ini kita akan membahas tentang memperkenalkan penawaran pasar baru. Sebelumnya kita memahami dulu sih apa ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya lebih maksimal ya nanti di akhir. Oke, tujuan yang pertama adalah memahami bagaimana sih pilihan produk-produk baru gitu ya. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengembangkan produk baru atau jasa baru. Yang ketiga, bagaimana sih proses menemukan ide baru untuk suatu produk baru yang akan kita ciptakan. Oke, sebelum kita membahas materi, saya mau tanya dulu nih untuk kalian sebagai pelaku bisnis atau pemasar. Kalian pasti pengen dong pendapatan yang selalu meningkat gitu ya. Apakah kalian ingin pendapatannya itu tidak stabil? Pasti enggak ya. Pasti pengennya pendapatannya itu selalu meningkat dan stabil ataupun selalu meningkat di setiap harinya, setiap tahunnya atau kedepannya selalu seperti itu gitu ya. Tentu saja ya, pasti kita menginginkan pendapatan yang selalu meningkat sepanjang waktu. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih agar pendapatan kita itu selalu meningkat gitu ya? Pastinya sebagai pemasar ataupun pelaku bisnis, kita harus melakukan inovasi dan juga menghasilkan produk yang baru atau memperluas pasar yang tadinya sempit, kita akan memperluas pasarnya menjadi lebih luas ya. Oke, peningkatan dan pergantian produk dan jasa tentu saja itu menjadi kunci untuk mempertahankan pelanggan, membangun penjualan, membangun produk, dan juga jasa baru bagi dunia. Bahkan ketika kita menciptakan suatu produk baru, itu juga bisa merubah kehidupan. Kenapa seperti itu? Oke, kita ambil contoh nih. Contohnya nih dari beberapa produk yang ada nih di list ini ya, ada 25 produk paling inovatif. Kerasa nggak sih? Semenjak kehadiran berbagai merek ini, itu hidup kita berubah. Salah satunya Google. Kalian merasa kan ketika hadirnya Google di kehidupan kita itu merubah segalanya gitu ya. Dan lain-lainnya nih produk yang lain. Dari berbagai perusahaan yang inovatif, meskipun mereka itu kreatif, inovatif, selalu menghasilkan produk baru, tapi balik lagi nggak semua produk baru itu berhasil gitu ya. Pasti mereka juga ada kegagalan yang mereka lakukan atau mungkin saat peluncuran produk itu tidak diterima oleh pasar gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Berarti kan di dalamnya, dalam prosesnya dari mulai penciptaan ide sampai juga peluncuran produk baru itu banyak tantangannya. Nah, oke, kita akan bahas nih apa aja tantangan yang dihadapi perusahaan ketika menghadapi hal seperti ini. Karena kita sama-sama tahu untuk menciptakan suatu produk baru itu bukan cuma inovasinya aja, bukan hanya produk kita harus kreatif, tapi lebih luas lagi ya dari itu. Oke, banyak perusahaan di seluruh dunia, di semua ya, pasti berbagai perusahaan itu tentu saja selalu ingin meningkatkan pendapatannya tadi ya. Artinya mereka selalu berusaha nih menemukan cara yang kreatif untuk selalu mengembangkan produk dan jasa yang mereka miliki. Pastinya produk itu harus jauh lebih baik, lebih cepat, dan pastinya lebih efisien. Sehingga lagi-lagi berarti kan kita paham ya, berarti pemasar itu memainkan peran yang sangat penting nih di sini nih dalam penciptaan produk baru. Kenapa? Karena pemasar itu harus mengevaluasi dari mulai ide sampai kepada apakah ide itu nantinya diterima oleh pasar ataupun tidak. Tapi tetap pemasar juga harus bekerja sama dengan bagian research and development dan juga bidang-bidang lainnya. Oke, dalam penciptaan produk baru, pemasar nantinya akan dihadapkan oleh dua pilihan nih. Untuk menciptakan produk baru kan nggak semata produk itu benar-benar baru gitu ya. Tapi ada juga nih, ada dua pilihan. Yang pertama, perusahaan itu dapat menambah produk baru dengan cara akuisisi atau pengembangan.
Kenapa akuisisi? Ya seperti perusahaan itu kan bisa nih beli perusahaan lain gitu, akuisisi dari perusahaan lain seperti mendapatkan hak patennya saja ataupun membeli lisensi dari satu waralaba. Itu pasti dengan penuh pertimbangan. Yang kedua, perusahaan dapat membentuk produk baru yang diciptakan melalui memang nih dari nol nih, dari mulai risetnya sendiri sampai kepada mereka menciptakan suatu produk itu yang baru, ataupun mereka bekerja sama dengan riset independen gitu ya, periset independen untuk menciptakan suatu produk baru. Tapi mereka memang dari nol sampai kepada mereka menciptakan produk itu, mereka menciptakan sendiri gitu, bukan akuisisi dari perusahaan lain. Tentu saja dari dua pilihan itu perusahaan sudah menimbang mana nih yang lebih efektif, lebih efisien gitu ya, dari berbagai aspek. Terdapat berbagai jenis produk baru, baik itu pasar yang ada maupun di pasar yang baru yang lebih luas lagi pasarnya. Karena definisi produk baru itu luas ya. Yang pertama, produk itu memang baru bagi dunia. Jadi baru dikeluarkan dan itu produk diciptakan untuk di pasar yang ada, yang baru gitu. Yang kedua, pasar yang baru ataupun produk yang baru itu hasil revisi dari produk yang lama. Gitu. Jadi produknya itu memang sudah ada tapi ada fitur-fitur terbarunya sehingga produk itu dianggap bahwa itu adalah produk baru karena hasil dari inovasi yang produk yang sudah ada. Oke, yang ketiga itu produknya itu memang diciptakan untuk memperluas pasarnya gitu. Jadi inovasi-inovasi yang dilakukan itu untuk memperluas pasar yang ada gitu ya. Seperti nih contohnya Nike, awalnya memang produk Nike itu dia produsen sepatu, tapi dia memperluas pasarnya ke pasar jenis seperti busana ataupun peralatan olahraga lainnya. Sehingga Nike dianggap memiliki produk baru karena produknya itu berbeda dan untuk tujuan memperluas pasarnya. Masuk kepada tantangan pemasar dalam mengembangkan produk baru. Tadi kita tahu ada beberapa hal yang membuat produk yang meskipun perusahaan itu perusahaan besar ataupun perusahaan yang inovatif, ada kegagalan ataupun ada kesalahan yang dilakukan. Oke, ini adalah tantangan yang harus dihadapi nih ketika kita mengembangkan atau meluncurkan produk baru. Yang pertama itu adalah imperatif inovasi. Dalam perekonomian yang sangat dinamis saat ini, ya pastinya berubah sangat cepat ya, karena perubahan perilaku konsumen itu berubah sangat cepat, maka perusahaan itu harus berinovasi yang berkelanjutan gitu, sehingga mereka menyesuaikan dengan konsumen yang berubah juga gitu ya. Yang kedua, perusahaan inovatif itu harus mampu mengukur dan mengidentifikasi peluang pasar yang baru dengan cepat. Nah, karena tadi konsumen itu berubah dengan cepat, maka mereka juga harus mengidentifikasi dan melihat peluang dengan sangat cepat. Oke, jika kita balik lagi nih ngelihat dari perusahaan terbesar yang 25 list tadi ya, perusahaan yang paling inovatif yang selalu merutinkan inovasi dan mempraktekkan kerja tim serta memungkinkan karyawannya itu ikut andil juga dalam menciptakan produk baru gitu, ikut bereksperimen. Jadi semuanya semua pemangku kepentingan tuh ikut, baik itu karyawannya memberikan ide gitu ya, maupun konsumennya juga. Jadi mereka memang tidak hanya dari sisi perusahaan saja gitu ya, bukan bagian risetnya saja, tapi semuanya memungkinkan untuk memberikan ide seperti itu. Oke, pasti tadi ya perusahaan itu menginginkan produk baru yang diluncurkan itu berhasil. Siapa sih yang mau gagal gitu ya? Jadi perusahaan nih harus memperhatikan hal-hal yang membuat perusahaan itu bisa menciptakan produk baru itu berhasil. Yang pertama pastinya produknya harus superior dan unik gitu ya. Yang kedua, konsepnya itu memang sudah dikonsep dengan baik. Yang ketiga, harus teknologi dan juga pemasar serta kualitas dari tahapan proses-prosesnya, daya tarik pasar itu harus bersinergi dengan baik. Sebelumnya tadi kita membahas tentang faktor-faktor apa sih yang membuat pemasar itu bisa sukses dalam meluncurkan produknya gitu ya. Tapi kita juga harus mengidentifikasi apa aja sih biasanya yang gagal nih ketika perusahaan itu menciptakan produk baru. Yang pertama, idenya itu langka gitu. Yang kedua, pasarnya itu terfragmentasi. Selanjutnya ada batasan secara sosial dan juga dari pemerintah. Yang keempat itu ada biaya pengembangannya itu nggak banyak gitu.
Yang selanjutnya nih terkait dengan biaya lagi, modalnya sedikit gitu ya. Yang selanjutnya waktu pengembangan yang dibutuhkan itu waktunya lebih pendek gitu karena sudah ada target tertentu untuk meluncurkan produk. Akhirnya itu yang bisa mengakibatkan kegagalan dari suatu produk baru. Yang selanjutnya siklus hidup produk yang pendek gitu. Karena kita kan harus menyesuaikan nih kebutuhan konsumen. Jadinya hal-hal seperti ini tuh memang harus kita perhatikan gitu. Siklus hidup dari produknya ini juga harus diperhatikan gitu agar produk kita tidak gagal. Oke, selanjutnya ada pendapat lain yang menyebabkan kegagalan produk baru itu ya. Yang pertama, kegagalan pasar. Oke, ukuran pasar yang dituju itu sangat kecil. Jadi target pasarnya itu terlalu kecil gitu ya. Akhirnya mereka gagal untuk menawarkan produk baru karena pasarnya kecil. Yang kedua, tidak ada diferensiasi dari produk. Diferensiasi produknya itu nggak jelas. Jadi produknya cuma hanya satu jenis ataupun tidak terdiferensiasi dengan baik untuk target pasarnya gitu ya. Selanjutnya, positioning dari produk itu sangat buruk di benak konsumen gitu ya. Dan selanjutnya, salah memahami kebutuhan konsumen. Padahal, hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah memahami kebutuhan konsumen. Kalau seandainya kita gagal, konsumen butuhnya apa, kita menawarkan produk yang memang tidak dibutuhkan konsumen, ya artinya untuk apa gitu ya. Oke, yang kedua adalah kegagalan dari sisi keuangan nih. Kurang bisa mengestimasi investasi, pengembalian investasinya. Pastinya ketika kita membuat suatu produk baru, kita harus bisa menghitung ini kira-kira tingkat pengembaliannya dalam jangka waktu berapa, ataupun investasi yang kita berikan untuk menciptakan suatu produk baru ini berapa sih yang akan kita dapatkan tingkat pengembaliannya gitu ya. Oke, selanjutnya terkait dengan waktu, kegagalan penentuan dari waktu. Ketika kita meluncurkan suatu produk, kita harus bisa memahami produk ini kapan waktu yang tepat untuk produk ini luncur, ataupun jangan terlalu cepat atau terlalu lama gitu ya. Kadang seperti contohnya misal kita membuat produk baju untuk menghangatkan seperti jaket gitu ya. Tapi kita meluncurkan produknya itu bukan saat sebentar lagi musim dingin, tapi masih di musim panas yang mungkin waktunya itu masih belum nggak tepat gitu ketika itu diluncurkan. Akhirnya ya konsumen nggak butuh produk itu gitu ya. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan hal-hal teknis. Oke, produk tidak bekerja dengan baik ketika konsumen beli. Ada beberapa mungkin seperti market test ya, pastikan ada tes pasar sebelumnya produknya gagal secara teknis gitu, atau desainnya itu jelek gitu, tidak diterima dengan konsumen, tidak sesuai dengan tujuan atau value yang ingin disampaikan kepada konsumen. Selanjutnya terkait dengan kegagalan organisasi. Oke, tidak sesuai dengan budaya organisasi atau kurangnya dukungan dari organisasi. Itu juga hal yang sangat penting. Selanjutnya itu terkait dengan lingkungan, kegagalan lingkungan. Apa sih seperti peraturan pemerintah atau faktor-faktor makroekonomi yang berkaitan dengan pemerintahan ya. Oke. Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan mengelola proses pengembangan suatu ide. Bagaimana sih perusahaan membentuk produk baru gitu ya. Proses pengembangan produk baru itu kan pasti dimulai dengan pencarian ide baru yang kira-kira apa yang dibutuhkan oleh konsumen ya. Oke, berbagai ahli mempercayai bahwa peluang terbesar dalam peningkatan tertinggi dari suatu produk adalah memahami kebutuhan konsumen. Mana sih kebutuhan yang memang belum terpenuhi dan inovasi atau teknologi baru yang akan diterima oleh konsumen gitu. Oke, dari mana sih kita sebagai pemasar ataupun perusahaan menciptakan suatu ide baru? Pastinya didapat dari interaksi dari berbagai kelompok ya, dan juga pastinya menggunakan berbagai teknik untuk menghasilkan kreativitas yang hasilnya itu produknya tadi, produk yang superior itu sendiri ya. Oke, menurut Robert dan Cooper ini ada 10 cara untuk menemukan ide produk yang hebat tadi ya, yang superior tadi. Yang pertama,
perusahaan itu harus mengadakan satu sesi informal kepada kelompok konsumen, seperti berdiskusi antar desainer ataupun dengan berbagai kelompok konsumen. Jadi seperti ngobrol aja gitu ya, tanya kira-kira sekarang nih yang lagi tren itu dalam bidang ini apa gitu ya, seperti sekarang sesi informal gitu. Yang kedua, memberikan waktu luang untuk penyelidikan khusus untuk kelompok yang memegang proyek. Pasti dalam perusahaan kan ada satu proyek untuk buat produk baru, ada timnya sendiri. Itu dibuat memang dikhususkan untuk membuat riset gitu ya, untuk membuat penyelidikan khusus terkait dengan produk baru itu. Yang ketiga, mengadakan sesi tukar pikiran dengan pelanggan sebagai fitur standar dari suatu produk itu ya. Jadi kita kan pasti punya standar nih, mau menciptakan ide-ide itu ada tujuannya, ada standarnya. Jadi itu harus ada sesi khusus untuk tukar pikiran gitu ya. Yang selanjutnya, survei pelanggan. Langsung menemukan apa sih yang disukai sama konsumen dan apa yang tidak disukai, baik dalam sisi produk kita sendiri gitu ataupun produk pesaing gitu. Selanjutnya, lakukan riset, lalu gunakan literasi ataupun sekelompok pelanggan dalam satu ruang untuk mengidentifikasi masalah. Nah, di ruang lainnya itu langsung dipecahkan masalah ini bisa tidak menggunakan solusi yang ini, seperti itu ya. Selanjutnya, mengadakan pencarian kata kunci yang rutin terkait dengan produk yang ingin kita rencanakan gitu. Pastikan dari ide-ide itu kita sudah ada bayangan nih. Jadi dari berbagai negara itu kita coba deh cari kata kunci terkait dengan apa sih yang lagi dibutuhkan sama konsumen saat ini gitu ya. Selanjutnya, melakukan expo nih, pameran. Itu juga bisa digunakan perusahaan untuk bisa mendapatkan satu ide baru gitu ya. Yang selanjutnya adalah itu memerintahkan orang bagian teknis dan pemasaran untuk mengunjungi lab dari pemasok gitu dan menghabiskan waktu untuk berdiskusi sampai menemukan ide baru gitu. Dari pemasoknya kita bisa mendapatkan ide baru untuk menciptakan produk yang baru gitu ya. Yang terakhir adalah mendirikan ruang ide dan membuatnya itu terbuka gitu. Jadi baik dari karyawan ataupun siapapun tuh bebas untuk memberikan suatu ide. Baiklah, jika dilihat dari 10 cara untuk menciptakan ide baru tadi, intinya adalah bertanya ya, baik kepada konsumen ataupun kepada karyawan-karyawan juga. Itu diberikan kesempatan untuk bisa menciptakan dan mengembangkan suatu ide baru gitu ya. Jadi semua pemangku kepentingan itu harus terlibat untuk menciptakan suatu ide baru. Baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita tadi sudah membahas banyak ya, sampai kepada kita bagaimana sih menciptakan suatu ide baru gitu ya untuk produk yang baru. Oke, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan dapat diterima dengan baik ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.